wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pagi ini alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul, bisa bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat dengan kondisi juga yang alhamdulillah dijauhkan dari wabah corona ya kan. Walaupun juga ini menjadi ujian iman bagi kita semua ya kan, karena ya semir-mir tok isine ya kan. Tapi ya alhamdulillah jare Mas David iki ya dikira malah kenceng jare ini ya kan. Gitu. Oke, teman-teman peserta lomba cipta Cindra Mata Gandengan Kunci wisatanya Asmoro, alhamdulillah sempat beberapa bulan kita juga mengetahui bahwasanya corona sendiri ini membuat semua kegiatan menjadi lockdown, menjadi berhenti, bahkan dompet pun lockdown ya. Ya, kalau banner tadi loh salah kan. Ya kan, alhamdulillah hari ini pun sebenarnya juga belum tentu sudah mereda, tapi setidaknya kegiatan A sampai Z sudah boleh dilakukan kecuali dunia pendidikan ya, yang digital dengan sekolahan. Tapi kalau yang lain seperti wisata, kemudian transportasi, kemudian acara yang lain termasuk seminar dan workshop pun juga sebenarnya sudah dimulai. Yang dihubungkan dengan kegiatan kita adalah di posisi wisata. Panjang cerita dari pihak pengelola pun juga sedih pada saat mendengarkan cerita dari pengelola yang tidak 1-2 orang itu menggantungkan pemasukan kehidupannya di Dunia Asmoro. Ternyata juga banyak juga yang pemasukan hariannya dari sini, bang, pemasukan bulanannya dari sini. Nah, akhirnya dari situ ya memang mau nggak mau harus istirahat, puasa di rumah selama 4 bulan 6 bulan dari pihak pengelola, termasuk pemasukan dari Sendang Asmoro sendiri juga mau nggak mau harus 0 rupiah seperti itu. Bahkan kalau secara pemerintahan kan juga ada refocusing atau dikatakan anggaran itu yang ada itu bukannya ditarik ya secara sukarela dan seharusnya, karena ini arahnya ke wabah dan bencana, otomatis diminta untuk membantu bagaimana istilahnya menanggulangi corona sendiri, mulai dari tentang protokol kesehatan sampai dampak ekonomi yang seperti itu. Termasuk di Sendang Asmoro ini karena basisnya adalah lingkup desa, sehingga dampak dari warga desa sendiri juga lumayan, walaupun secara warga kota dibandingkan dengan warga desa itu terdampak lebih adalah warga kota, karena warga kota belum memiliki yang namanya istilahnya lumbung pangan atau mandiri pangan. Mereka harus setiap hari kalau mau masak harus sediain uang dan seperti itu. Ini yang berbeda. Kalau di desa insya Allah betul-betul menyok ono lah ya dalangannya ya, mana-mana wit keres dan srikoyo masih ada ya. Bedanya antara kota dengan desa, dan saya melihat memang benar kita harus bisa mengembalikan narasi milenial mandiri pangan. Ini kelihatannya harus menjadi narasi utama. Yang arti adalah pun boleh menjadi seniman, pun boleh menjadi fotografer, pun boleh menjadi usaha apapun, tapi seharusnya plus petani, jadi seperti itu saya melihatnya. Sehingga pada ada kejadian-kejadian seperti contohnya corona ini, kita masih aman di fase pertama, yaitu fase istilahnya bertahan hidup, mulai dari makanan dan minuman. Itu yang mungkin kita sebagian anak milenial kehilangan rumus itu, yang itu berbeda pasti dengan zamannya bunda-bunda yang di sini ya kan. Nah, itu harus dikembalikan lagi bagaimana lahan yang kecil itu bisa dimaksimalkan untuk ketahanan pangan gitu. Sehingga kalau makan bisa tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli makanan. Ini yang perlu untuk digarisbawahi. Itu pengalaman dan istilahnya evaluasi ibroh, ada yang ibroh atau yang harus kita ambil dari corona, karena jadi katakan milenial masih sangat lemah dan baru seperti itu. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, kembali ke keluhan dan istilahnya yang dirasakan oleh pengelola, dan otomatis uang kasnya juga tidak bisa maksimal.
Nah, ini yang akhirnya disampaikan kepada saya sebagai tim Postprit itu adalah tentang budgeting atau anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk memberikan apresiasi berupa juara 1, 2, 3 sekaligus produk dibeli dan sebagainya. Ini yang akhirnya belum bisa direalisasikan untuk event kali ini. Tapi dari pihak Pak Enggi, Mbak Kepala Desa minta izin untuk lomba ini akan diadakan ulang pada saat anggarannya sudah ada lagi, termasuk hari ini kan sudah mulai ramai dan sebagainya. Nanti sambil menabung itu insya Allah akan dilakukan ulang yang secara resmi seperti yang pertama. Tapi untuk yang hari ini ya kan, untuk yang hari ini yang kali ini dengan kondisi yang mepet ini, kita otomatis ada perbedaan apresiasinya, yaitu simpelnya adalah bagaimana dengan anggaran yang ada ini semua karya bisa terapresiasi. Kita sempat rebutan dengan Pak Enggi, dengan mengelola Dismas, anggarannya memang kita belum bisa maksimal, kita nunggu nabung lagi, gampangnya gitu, ini nunggu nabung lagi. Yang ada yang dengan bawa, tanda kutip yang dibawa oleh kita, tolong nanti itu diapresiasikan untuk teman-teman yang mengumpulkan karya. Jadi belum bersifat lomba, tapi bersifat apresiasi karya. Nanti kita akan sediakan amplopan yang berisi uang 50.000 di pos kupon di depan pos tiket masuk. Nah, pada saat teman-teman nyetorkan karya 2 yang berbeda desain, yang harga kulaknya itu ada 7.000 sesuai dengan awal, ya, dengan pertemuan awal, mulai dari bahannya, mulai dari ada identitas logonya mungkin atau dikatakan tanpa logo apa, yang penting ada unsur lokalnya dari bahan alam yang ada di sini itu plus packaging ya kan yang sederhana itu dengan harga kulak 7.000, nanti dikali 2 berarti kan 14.000 tuh akan ditukar dengan amplopan berisi 50.000. Itu yang mungkin hari ini terjadi pergeserannya sementara seperti itu karena kalau ini tidak dieksekusi otomatis ya akhirnya mereka mabudem ya, dalam arti ya gak gesek semua gue sampai selatan lagi jadi serata mabudem banget kan seperti itu. Sehingga kalau saya menilai itu lomba ini akan diadakan ulang yang sesuai dengan awal pada saat menunggu tabungan ini sudah ada seperti itu. Tapi untuk apresiasi teman-teman sudah membuat, sudah usaha, meriset bahkan ya kan, nah, itu akan kita sediakan barter antara 2 karya dengan amplop berisi 50.000. Ini ngapunten dari yang sakit isinya 1 juta dari yang sakit 50.000, tapi setidaknya kalau saya melihat sisi tengahnya adalah dari pihak Senang Asmoro akhirnya juga ada produk yang bisa ditawarkan, belum tentu laku, tapi ada produk yang bisa ditawarkan kepada traffic pengunjung segini banyaknya. Ini kan seharusnya market gitu loh. Maksudnya teman-teman kan mungkin dari pihak Postprit ini adalah menjadi jembatan bagaimana penetrasi karya teman-teman craft bisa masuk ke tempat wisata. Nah, Dewi kita menggunakan mau jembatan tok lah gambarannya. Nah, ini pun juga lomba-lomba yang kita lakukan seperti ini sebenarnya sudah dilirik di wisata-wisata lain. Seperti itu. Jadi harapan dari Postprit sebagai sebatas mediator, sebatas jembatani program, harapannya teman-teman bisa merespon peluang. Ini bukan kepastian jadi uang buatannya, tapi ini peluang yang mungkin bisa masuk ke salah satunya sementara ini adalah masuk ke Senang Asmoro. Ya, walaupun teman-teman saya yakin juga bisa nembusi dewe ya sini, misalnya dari luar nembusi dewe karyanya di tawarkan ke pengelola bisa. Tapi apakah langsung direspon oleh Pak Enggi dan sebagainya? Mungkin sedikit banyak manfaat dan fungsi dari Postprit adalah itu. Bagi pengelola untuk berani invest, nuku cash mengenai Mbak Dil ini 30, nah berbasis data. Walaupun ya secara awal mesti kan koyoto menolak rezeki, tapi sebenarnya enggak juga karena kita dari dalam tahap riset traffic jumlah yang mau beli kan seperti itu gambarnya. Nah ini yang perlu kita buka wawasan, kita sebagai para seniman juga harus menyadari bahwasanya proses terbelinya suatu karya itu bukan ujuk-ujuk langsung terbeli kan seperti itu. Ternyata ada psikologi yang juga terjadi dalam proses karya itu terbeli secara nominal banyak.
Ini yang perlu dibuka sih, saya melihat bagaimana mindset seniman itu adalah seniman yang pebisnis. Tapi harapan kami tadi pada saat teman-teman sudah mulai bisa memasukkan karya untuk portofolio atau untuk contoh, nah itu insya Allah pasti kita akan kawal ketat di posisi kita sebagai posprint. Apakah nanti itu juga akan ditawarkan ke 40 wisata di Kabupaten Tuban kan, kita melihat ini juga sudah bersinergi dengan Bapeda sehingga garis komandonya berbeda. Kalau kita ke dinas-dinas itu otomatis kan ya gampangannya gak nurut mereka, tapi kita sudah ke Bapeda, nah, mereka mau nggak mau harus nurut kan. Jadi teman-teman, harapan saya teman-teman adalah engine atau apa ya, embrio pertama para seniman craft yang nantinya akan mewarnai merchandise oleh-oleh souvenir di wisata kabupaten. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Teman-teman juga yang nanti melihat videonya online nanti kan juga akan dikirim ke grup, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ngapunten dari pihak pengelola maupun dari pihak penyelenggara yaitu Posprint belum bisa maksimal mengadakan lomba dengan hadiah sesuai yang awal. Tapi insya Allah dari apresiasi yang receh banget, yaitu amplopan di 50.000, nanti silakan ditaruh 2 karya di sana. Semoga dari situ kita bisa menggelundungkan bola salju ini lagi, mungkin dengan modal yang berbeda, mungkin bukan hanya modal dari desa, bisa dari dinas pariwisata dan lainnya. Nah, pasti kita sebagai anak-anak muda atau dikatakan orang-orang yang bersemangat muda, jadi tidak harus muda umur gitu, yang bersemangat muda, ini juga otomatis harusnya ikut andil untuk membangun Kabupaten Tuban dengan bidang dan kapasitas masing-masing, karena memang sinergi dan kolaborasi inilah yang akan menghasilkan ekosistem industri kreatif yang nyaman di Kabupaten Tuban. Otomatis saya matur nuwun sangat kepada yang hadir, ngapunten belum bisa menyajikan becak-becak ataupun yang lain, karena memang ini kondisinya apa adanya mungkin, karena memang basa Jawa dari Mbak Kongil enak bloko suko ya, jadi apa adanya seperti ini. Ayo saling support untuk kita yang karya-karya kita bisa melejit, bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk detail-detailnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah menonton. Silahkan nanti bikin karya di rumah. Kalau udah jadi 2, ya kan, sambil rekreasi datang ke sini lumayan. Nah, idol sampai amplopan saya tahu. Jadi apakah yang ikut adalah yang datang di tempat ini secara offline? Bukan. Ini hanya sebatas pantasnya unggah-ungguh dalam suatu event, ya kan. Masuk nomor online ini nggak enak. Jadi harus ada offline-nya dulu. Nanti baru informasi ini akan diupload di YouTube, kemudian linknya dikirim ke grup, sehingga teman-teman bisa semuanya mengikuti. Bahkan sampai cerita ngomongin koncomu, ya kan, jadi dia pengen melu, ini jual amplop ya apa-apa. Peserta baru itu juga masih boleh. Monggo ceritakan saja ke teman-teman, nggak masalah. Karena ini bentuk apresiasi bagaimana dari pengelola belum bisa maksimal, tapi tetap pengen melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk membangun wisata di Kabupaten Tuban. Itu nggih teman-teman offline dan teman-teman online seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. Untuk detailnya apakah ada pergeseran syarat dan sebagainya, insya Allah syaratnya tetap sama, yaitu mengandung komponen yang kemarin sempat kita temukan yang pertama, ada macam-macam itu nggih. Ada batu, ada sus, tak mau makan, nanti silakan bisa direspon. Untuk masalah logo apakah harus masuk ke karya? Tidak harus. Logo bisa mungkin masuk ke packaging plastik LE, enggak apa-apa. Penting karyanya itu otentik dan bisa diceritakan, teman-teman. Kenapa kok ini gabungan resin dan batu kuning misalnya, nanti ada narasinya. Karena orang itu beli itu kadang-kadang bukan hanya karena fungsi, tapi karena ceritanya. Itu penting, ya. Sementara seperti itu, silahkan berkarya dan jangan ragu untuk terlibat dalam membangun wisata di Kabupaten Tuban. Karena apa? Kalau
iklimnya kondusif, ekosistemnya kondusif, industri kreatifnya juga oke, nanti otomatis devisa negara Tuban juga bisa naik loh. Devisa negara Tuban kabupaten ya. Dalam arti adalah duit jago menurut Tuban. Sehingga duit seputar Tuban ini oke mas teman. Hari ini kejadiannya adalah uang Tuban ini dua-duanya tak jogo. Jadi ketika duit seputar Tuban. Ini berbahaya ya teman-teman. Jadi kita ojo ekspor lah, ojo impor lah, bisa ekspor lah. Ini duit berburu. Nah, tapi kita harus memantaskan diri bagaimana wisata Tuban itu pantas dikunjungi oleh teman-temannya dari luar negeri. Ini menjadi PR bersama. Ayo kita dukung proses pembuatan karya ini karena kita nggak akan bisa mewariskan apapun ke anak cucu kita kalau kita nggak mulai berjuang sejak awal mendorong ekosistem industri kreatif ini menjadi lebih nyaman, lebih kondusif. Terima kasih untuk teman-teman semua yang mau tanya jawab nanti bisa lewat grup. Kalau yang offline nanti bisa langsung. Mas Safi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.